Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Finka Mustika. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsuf yang bernama Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Strageria, suatu kota di Yunani Utara. Bapaknya adalah seorang dokter pribadi Amintas II. Pada waktu masa mudanya, ia hidup di istana Raja Macedonia, tempatnya di kota Pella, dan ia mewarisi minatnya yang khusus untuk ilmu pengetahuan empiris itu dari bapaknya. Pada usia 17 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena supaya ia belajar di Akademia Plato. Dan ia meninggal pada tahun 340 sebelum Masehi. Jadi, kira-kira 20 tahun lamanya pada waktu itu berada di Akademia. Aristoteles menerbitkan beberapa karya. Ia juga mengajar anggota-anggota Akademia yang telah muda tentang mata pelajaran logika dan retorika. Sekitar tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang oleh Raja Philippos dari Macedonia, anak Amintas, untuk menanggung pendidikan anaknya, Alexander, yang pada saat itu berusia 19 tahun. Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri di Lyceum, sebuah gedung olahraga yang disucikan untuk pemakaman Lycian Apollo. Sekolah ini memperoleh gelar yaitu peripaletik karena tempatnya yang rindang, tempat di mana kuliah itu berlangsung. Kebanyakan tulisan produktif Aristoteles tertanggul sejak dia mendirikan akademia tersebut hingga saat kematiannya pada tahun 325 sebelum Masehi. Pada tahun 335 sebelum Masehi, ia mendirikan perguruan tinggi bernama Lyceum di Athena yang dikelolanya selama 12 tahun. Selama di Athena, Aristoteles sangat produktif, menghasilkan tulisan ilmiah yang sebagian berbentuk diklat kuliah yang sebenarnya tidak dipublikasikan keluar kampus. Diklat kuliah yang terkenal yaitu fisik, metafisik, dan Nicomedeum. Dan karya-karya Aristoteles dilakukan dengan penyuntingan oleh para muridnya yang menjadi guru-guru sepeninggal dirinya. Aristoteles mengakui bahwa tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan manusia tertinggi adalah berpikir murni, yaitu kebahagiaan merupakan tujuan terakhir manusia, karena di suatu pihak, apabila sudah bahagia, manusia tidak memerlukan apa-apa lagi. Di lain pihak, kalau orang sudah bahagia adalah tidak masuk akal jika orang masih mencari sesuatu yang lain. Kebahagiaan itulah yang baik dan bernilai pada dirinya sendiri. Aristoteles berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan hidup, senang, dan nikmat. Yang kedua, kebahagiaan menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan menjadi seorang ahli pikir dan filsuf. Dan selanjutnya ia menekankan 3 bentuk
Ia menekankan ketiga bentuk ketidakkeseimbangan tersebut. Aristoteles mendukung apa nih? Jawa Tengah. Aristoteles mendukung jalan tengah. Kita tidak boleh bersikap pengecut dan tidak boleh gegabah, tetapi harus berani, tidak gigir dan tidak pula boros, tetapi longgar. Etika Aristoteles dan Plato menyatakan bahwa dengan menjaga keseimbangan sajalah kehidupan bahagia dan selaras bisa tercapai. Etika Aristoteles dan Plato menyatakan hanya dengan menjaga keseimbangan sajalah kehidupan yang bahagia dan selaras bisa tercapai. Secara sangat umum, ajaran atau pemikiran Aristoteles tentang logika berhubungan dengan pemikirannya mengenai induksi, dedukasi, dan sologisme. Induksi adalah metode pemikiran yang menghasilkan pengetahuan tentang yang umum dengan bertolak dari hal-hal khusus. Kesimpulan ditarik dari kesimpulan fakta, peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan deduksi adalah metode pemikiran yang mau menemukan yang khusus dengan bertitik tolak dari hal umum. Salah satu contoh dari metode deduksi adalah silogisme. Silogisme yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan dua pernyataan yang telah diberitahukan sebelumnya, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan dua pernyataan yang telah diberitahukan sebelumnya. Misalnya, semua manusia mati. Dia adalah seorang manusia, maka dia akan mati. Dalam silogisme di atas, pernyataan pertama adalah premis, umum atau mayor, karena cakupannya luas. Pernyataan kedua, premis khusus atau minor, ketika cakupannya kecil dan tercakup dalam pernyataan yang pertama, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan bertitik pada pengertian sesuatu benda. Sampai sekarang, Aristoteles dianggap sebagai bapak logika tradisional. Sekian yang bisa saya sampaikan dari Bapak Aristoteles. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.